Jalur Gaza, wilayah Palestina yang padat penduduknya, kembali dilanda konflik. Wilayah ini telah lama menjadi pusat ketegangan dan kekerasan, dengan penduduk yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Gencatan senjata yang rapuh, yang disepakati pada Januari 2025, memberikan harapan singkat bagi perdamaian. Namun, harapan ini segera pupus. Runtuh akibat ketegangan yang telah berlangsung lama, konflik kembali memanas dengan cepat. Pertempuran sengit terjadi di berbagai sudut kota. Kegagalan gencatan senjata ini membawa kembalinya kekerasan dengan cepat, menghancurkan harapan untuk perdamaian. Bangunan-bangunan hancur, dan banyak nyawa tak berdosa terancam. Ketakutan dan ketidakpastian mencengkeram penduduk sipil, yang kini harus berlindung di tempat-tempat penampungan sementara. Saat mereka bersiap menghadapi babak baru dalam konflik ini, banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan barang-barang seadanya. Upaya diplomatik untuk menyelamatkan gencatan senjata terbukti sia-sia, karena kedua belah pihak tetap bersikukuh pada pendirian mereka. Dengan ketegangan yang terus meningkat, masa depan Gaza tetap suram dan penuh ketidakpastian. Israel, dengan alasan masalah keamanan, memberlakukan blokade yang lebih ketat di Gaza pada Maret 2025. Tindakan ini, yang bertujuan untuk membatasi senjata ke Hamas, telah menghancurkan kehidupan warga Palestina biasa. Barang-barang penting, termasuk makanan, obat-obatan dan bahan bakar, menjadi langka. Rumah sakit menghadapi kekurangan pasokan medis yang parah. Organisasi hak asasi manusia memperingatkan tentang bencana kemanusiaan yang akan datang, mendesak Israel untuk melonggarkan pembatasan. Konflik di Gaza telah memicu ketegangan di Laut Merah yang strategis. Laut Merah adalah jalur pelayaran penting yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika. Ketegangan di wilayah ini dapat mengganggu perdagangan global dan memicu krisis ekonomi. Gerakan Houthi di Yaman, yang bersekutu dengan Hamas, telah bersumpah untuk meningkatkan serangan terhadap kepentingan Israel. Houthi telah lama menjadi kekuatan yang signifikan di Yaman, dan dukungan mereka terhadap Hamas menambah dimensi baru dalam konflik ini. Pada 11 Maret 2025, Houthi melancarkan serangan terhadap USS Harry S. Truman, sebuah kapal induk Angkatan Laut IS. Serangan ini menunjukkan keberanian dan kemampuan Houthi untuk menargetkan aset militer Amerika di wilayah tersebut. Meskipun serangan itu hanya mengakibatkan kerusakan minimal, makna simbolisnya sangat besar. Serangan ini menunjukkan bahwa Houthi memiliki kemampuan untuk menargetkan dan menyerang kapal perang Amerika, yang dapat mempengaruhi strategi militer AS di wilayah tersebut. Houthi menunjukkan kemampuan mereka untuk menyerang kekuatan militer Amerika. Ini adalah pesan kuat kepada dunia bahwa mereka tidak akan mundur dalam menghadapi kekuatan militer yang lebih besar. Serangan itu menandai eskalasi yang signifikan, menarik Amerika Serikat lebih dalam ke dalam konflik. Dengan meningkatnya ketegangan, ada kekhawatiran bahwa konflik ini dapat meluas ke negara-negara tetangga dan memicu ketidakstabilan regional yang lebih luas. Pemerintahan Donald Trump sekarang menghadapi kemungkinan konflik berkepanjangan lainnya di Timur Tengah. Dengan meningkatnya tekanan domestik dan internasional, bagaimana Amerika Serikat akan merespons situasi ini akan menjadi penentu utama bagi stabilitas di wilayah tersebut. Dunia kini menantikan langkah selanjutnya dari Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di Timur Tengah. Eskalasi konflik di Laut Merah telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global. Laut Merah adalah jalur penting untuk perdagangan internasional, menghubungkan Asia dan Eropa. Bayangan konflik telah mengguncang pasar global dan memicu kekhawatiran akan resesi. Harga minyak telah melonjak karena para pedagang khawatir akan potensi gangguan. Perusahaan pelayaran menghadapi beban tambahan karena harus melewati zona konflik. Organisasi Maritim Internasional telah mengeluarkan seruan mendesak untuk menahan diri dan deeskalasi. Yaman, sebuah negara di ambang kehancuran. Negara ini telah mengalami penderitaan yang tak terbayangkan selama bertahun-tahun. Konflik di Yaman, yang sekarang memasuki tahun ke-10, adalah salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Ribuan orang telah kehilangan nyawa mereka, dan jutaan lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka. Jutaan orang menghadapi kelaparan karena serangan udara dan blokade menghancurkan infrastruktur negara. Anak-anak adalah yang paling menderita.
dengan banyak yang mengalami malnutrisi parah. Gerakan Houthi mempertahankan cengkeramannya di sebagian besar Yaman Utara. Mereka terus memperkuat posisi mereka meskipun ada tekanan internasional. Terlepas dari seruan internasional untuk gencatan senjata, pertempuran terus berlanjut tanpa henti. Setiap hari, lebih banyak nyawa hilang dan lebih banyak bangunan hancur. Krisis kemanusiaan diperburuk oleh kurangnya dana untuk upaya bantuan. Bantuan yang sangat dibutuhkan, seringkali tidak sampai ke mereka yang paling membutuhkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa jutaan orang berisiko kelaparan, kecuali tindakan segera diambil. Dunia harus bertindak sekarang untuk mencegah tragedi yang lebih besar. Tanggapan masyarakat internasional terhadap eskalasi konflik ditandai dengan kecaman dan ketidakpedulian. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah terbukti tidak mampu membentuk tanggapan yang terpadu. Amerika Serikat telah dikritik karena dukungannya terhadap koalisi pimpinan Saudi di Yaman. Pemerintahan Donald Trump belum mengartikulasikan strategi yang koheren untuk mengakhiri konflik. Fokus Uni Eropa pada bantuan kemanusiaan tidak banyak membantu mengatasi masalah yang mendasarinya. Kegagalan masyarakat internasional untuk menunjukkan sikap bersatu telah memperpanjang penderitaan warga sipil. Jalan di depan menuju perdamaian atau eskalasi. Situasi di Timur Tengah masih belum pasti. Prospek penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui negosiasi tampak jauh. Keterlibatan Houthi meningkatkan momok perang regional yang lebih luas. Masyarakat internasional harus bergerak melampaui kelumpuhan dan bertindak tegas. Perdamaian abadi hanya dapat dicapai melalui dialog, diplomasi, dan pengakuan atas aspirasi semua pihak. Alternatifnya adalah kebakaran regional yang lebih luas dengan konsekuensi bencana. Mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Dr. Refli Channel.